Sahabat TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sangat luar biasa. Pahala-pahala ini tidak akan membawa kita sampai ke akhirat nanti. Bahkan ketika kita sedang sakaratul maut, itu pun seluruh pahala-pahala sudah ditayangkan atau sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita dibukakan. Ada suatu kisah sahabat Rasulullah SAW yang namanya Sa'ban. Sa'ban ini punya keanehan yang sangat luar biasa. Itu setiap hari selalu duduk di pojokan. Bahkan tiap hari, setiap 5 waktu sholat pasti di pojokan. Zikir, membaca Al-Quran, merenung, mengkaji-kaji ilmu yang lain. Suatu saat Sa'ban tidak terlihat di dalam musola tersebut atau masjid tersebut. Karena saking terkenalnya keanehan Sa'ban yang selalu duduk di atas di pojokan kanan ini, Rasulullah dan sahabatnya sudah tahu betul, sudah hafal betul di mana Sa'ban akan duduk di tempat tersebut. Dan maka ketika dalam suatu hari di situ tidak Sa'ban, maka terlihat oleh semuanya. Rasulullah sadar kalau Sa'bannya belum datang, sahabat juga Sa'ban belum sadar. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, wahai para sahabatku, tahukah gerangan engkau Sa'ban di mana? Sahabat menjawab, kami tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian kita tunggu sejenak, baru kita nanti sholat bersama-sama. Menjelang waktu sholat habis, Rasulullah bertanya lagi kepada para sahabat, wahai para sahabatku, tahukah engkau di mana rumah Sa'ban? Salah satu menjawab, saya tahu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, mari kita tunaikan sholat subuh. Kemudian setelah subuh ini kita berangkat ke rumah Sa'ban. Dalam perjalanan dari masjid ke rumah Sa'ban kira-kira 3 jam dalam menjalani perjalanan dengan kaki. Sungguh jauh sekali dari Sa'ban, rumah Sa'ban sampai masjid. Ketika sudah sampai, singkat kisah, sampailah di rumah Sa'ban, kemudian mengetahui Rasulullah, Assalamualaikum. Keluarlah istri Sa'ban dalam keadaan menangis dan mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kau tahu banyak Sa'ban orang soleh, kau tahu Sa'ban orang baik, kenapa saat sakaratul maut ia berteriak 3 kali yang bikin saya menjadi gemetar, menjadi takut. Yang pertama teriakannya, aduh kenapa tidak jauh. Yang kedua, aduh kenapa tidak yang baru. Aduh, yang ketiga, aduh kenapa tidak semuanya. Rasulullah menjawab dengan senyuman dan memberitahukan kepada sahabatnya dengan senyuman juga. Dengan seraya menyampaikan surat Al-Kahf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashamnaka ghita'aka wa basyuruka yaumal hadis. Kalian dulu semuanya lalai dalam hal ini, maka saat ini kami bukakan matamu, kami kasapkan matamu dengan sebenar-benar kasapnya mata, sehingga bisa melihat pahala-pahala yang engkau lakukan ketika hidup di dunia. Rasulullah menerangkan, wahai para sahabatku, apa kira-kira tiga teriakan Sa'ban tadi. Yang pertama, aduh kenapa nggak jauh lagi. Saat itu sakaratul maut, Sa'ban dibukakan, diperlihatkan pahala-pahala. Ia jalan menuju ke masjid, ia dibukakan membaca Al-Quran, ia dibukakan dengan kajian. Di situ dibuka dengan kasat mata luar biasa. Inilah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Karena saking jauhnya, Sa'ban bilang, aduh kalau pahala seperti ini, menjadi kebaikan seperti ini, kenapa rumahku nggak sejauh lagi? Aduh kenapa nggak jauh lagi? Yang kedua, aduh kenapa tidak semuanya? Ketika itu Sa'ban sedang minum susu beserta dengan sepotong roti. Kemudian datanglah pengemis, dibagilah pengemis tersebut separuh roti dan separuh susu. Ketika sakaratul maut, Sa'ban diperlihatkanlah, dikasapkan matanya, inilah pahala-pahalamu dulu yang memberikan sepotong roti dan setengah gelas susu. Kemudian yang ketiga,
Aduh, kenapa tidak yang baru? Saat itu Sa'ban sedang menuju ke masjid, bertemulah seorang kakek-kakek yang tua renta. Dia kedinginan. Ketika itu Sa'ban memakai 2 jubah. Jubah baru di dalam, jubah luar yang sudah lama. Karena untuk menutup supaya tidak terkena, yaitu debu-debu. Ketika sampai di perjalanan, bertemu dengan seorang kakek yang kedinginan tadi. 1 jubah yang luar dikasih kepada sang kakek tadi. Sa'ban dikasyapkan matanya, dibukakan matanya. Ya tentang pahala-pahala ketika ia sedang memberikan jubah tersebut. Inilah suatu gambaran sahabat TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu akan dipetiknya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika itu baik buat kamu. Ketika itu jelek akan kembali kepada engkau.